Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya maggot PSF dan ternak unggas. Semakin kita bisa memaksimalkan maggot PSF, semakin kita bisa menjaga siklus maggot PSF, maka semakin besar peluang untuk memaksimalkan ternak kita. Ikuti videonya sampai selesai. Tujuan awal budidaya maggot PSF yang dipadukan dengan ternak unggas itu adalah untuk meminimalisir atau menekan biaya pakan. Namun kadang-kadang teman-teman kita ada yang sudah mencoba untuk budidaya maggot PSF dengan tujuan menekan biaya pakan, tidak sesuai dengan rencana atau targetnya. Nah, itu semuanya itu teman-teman itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan budidaya maggot PSF dan menjaga siklus maggot PSF kita. Nah, kalau misalkan tidak bisa menjaga maggot PSF atau siklus maggot PSF dan memaksimalkannya, ya maka dari itu kebanyakan teman-teman tidak bisa menekan biaya pakan yang awalnya ditargetkan atau direncanakan. Berarti kunci dari peternakan yang terpadu dengan maggot PSF untuk memaksimalkan ternak kita itu adalah seberapa kita itu bisa memahami atau menguasai ternak atau budidaya maggot PSF-nya, bisa menjaga siklus, bisa produksi memaksimalkan maksimal. Nah, itu kunci dari peternakan bisa maksimal peternakan yang terpadu dengan maggot PSF. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan kita selalu panen maggot PSF setiap saat atau kita ready pakan maggot PSF-nya, otomatis ternak-ternak kita akan terjamin pakannya. Nah, seperti ini bebek kita yang umur 20 hari. Ini alhamdulillah awal cuman saya kasih maggot sama pur sentrat yang paling murah, yang paling murah harganya, yang satu sak itu cuman harga 220-30-an. Nah, itu alhamdulillah perkembangannya dalam 20 hari ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memaksimalkan maggotnya, otomatis pakan kita akan telat, dan pakan ternak kita yang awalnya kita mau aplikasikan 70% atau 50%-nya itu maggot PSF tidak sesuai rencana. Nah, kalau misalkan ternak seperti ini, kalau kita cuman kasih sentrat yang paling murah saja, tidak ada maggotnya, ya perkembangannya juga kurang atau angka kematian juga bertambah. Ini alhamdulillah dari 0 sampai sekarang kematian itu cuma 1 atau 2, itu cuma keinjek-injek. Itu awal 23 hari itu sudah saya kasih maggot PSF ini. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tak tambahin pakan-pakan lainnya. Mulai dedak udah tak kasih, mulai tak belajarin, cuman maggot utamanya, pakan maggot atau pakan utamanya bebek kita itu maggot PSF. Nah, ini alhamdulillah perkembangannya bagus. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan sesuai dengan budidayanya bisa target, bisa maksimal budidaya maggot PSF-nya, otomatis penekanan biaya pakannya luar biasa. Maka dari itu, sebelum ternak unggas kita banyak, usahakan maksimalkan dulu cara budidaya maggot PSF-nya agar maksimal dan agar bagaimana caranya tidak putus siklus. Namun yang terjadi kebanyakan teman-teman kita ada yang nekat budidaya maggot PSF dengan pengetahuan ala kadar, akhirnya dia ketika menemui masalah tidak bisa memecahkan, tidak bisa menyelesaikan atau tidak tahu solusinya, otomatis dia akan beranggapan bahwa budidaya maggot PSF itu sulit. Ya, sulit kalau ketika kita itu tidak bisa menangani masalah-masalah yang timbul di dalam budidaya.
budidaya maggot PSF berulang kali saya bilang bisa dibudidaya atau bisa semua orang bisa membudidaya secara asal-asalan pun bisa. Namun untuk memaksimalkan, untuk menjaga siklus itu butuh pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang sudah budidaya. Mau jenis apapun ternak kita, unggas kita, mau mentok, bebek, ayam, puyuh dan lain sebagainya, kalau kita sudah bisa menekan biaya pakan dengan maggot PSF, dengan cara budidaya maggot PSF secara maksimal, tidak putus siklus, bisa melimpah, otomatis kita akan mendapatkan sesuai dengan rencana atau perhitungan-perhitungan yang sudah kita awal perhitungkan dengan cara menekan biaya pakan. Nah, kalau misalkan belum bisa memaksimalkan atau putus siklus segala macam, otomatis beranggapan bahwa ribet, budidaya maggot PSF itu ribet kalau misalkan belum tahu caranya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.